Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 dengan komoditas semangka. Dengan saya sendiri Nurma Ikmawati. Saya Irma Firnanda. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Imam. Bapak Imam. Di sini ada lahan semangka ya. Ini adalah lahan yang Bapak Imam kelola. Sebelumnya Bapak melakukan usaha tani atau menjadi usaha tani ini sudah berapa tahun Pak? Sejak tahun 2012 mulai tanam semangka. Kira-kira ini luas lahannya Bapak berapa ya Pak? 1,5 hektar. 1,5 hektar setengah. 1,5 hektar ini untuk semangka ya Pak ya? Untuk semangka saja. Semangka semua. Dalam 1,5 hektar ini hasilnya berapa Pak? Kalau hasil rata-rata ya bisa 70 ke atasan. 70 kilo. Biasanya untuk hasil 1,5 hektar ini berapa Pak? Hasil semangka panennya? Biasanya ya 30 ton. Kalau normal itu dapat. Kalau dari pendapatannya sendiri itu berapa Pak kira-kira? Kalau pendapatan tergantung dari tonase sama harga. Kalau rata-rata sih ya bisa 70 juta. 70 juta untuk semangka ya Pak ya? Semangka 2 bulan. Dalam melakukan menanam semangka ini ada kendalanya nggak sih Pak? Ya kendalanya ya hama banyak sih, seperti trap yang bisa bikin keriting, kadang curah hujan tinggi memperlambat pertumbuhan. Untuk solusi Bapak sendiri mengatasi trip itu gimana Pak? Ya, dengan cara penyerpaian semprot. Dengan pestisida ya Pak? Ya. Untuk hambatan sendiri Pak apa aja? Hambatan dalam harga, dalam proses penanaman. Ya kalau hambatan banyak sih, kalau harga juga menurut pasaran. Tuh. Kalau hambatan namanya orang tani ya pasti ada sih. Tapi ada nggak sih Pak musiman kalau misalnya musim kemarau itu hasilnya lebih banyak atau lebih sedikit, atau musim hujan sebaliknya gitu Pak? Ya kalau semangka itu paling enak tanam di musim kemarau. Kalau kemarau lebih banyak ya Pak ya? Lebih bagus. Asal air buat nyedot itu ada. Kita juga dapat informasi katanya kalau menanam semangka itu harus ditunggu selalu ya Pak ya? Iya. Apalagi kalau sudah buah ya Pak? Ya kalau semangka harus ditunggu dari kecil sampai panen, soalnya emang kita harus benar-benar teliti lah. Perawatannya itu harus intensif ya Pak ya? Terus maksimal biar menghasilkan hasil yang ya maksimal juga ya Pak yang diinginkan. Untuk sistem irigasi dalam penanaman semangka sendiri ini gimana Pak? Melalui semprot atau gimana Pak? Sistem pengairan. Iya. Sistem pengairan dari ledeng itu pakai mesin, terus bawahnya itu kasih drip. Jadi lewat air itu lewat bawah ini kan ada selangnya. Untuk hasil panen sendiri ini untuk dikonsumsi atau dijual semua Pak? Dijual semua. Untuk dikonsumsi sendiri ada nggak Pak? Nggak ada ya? Nggak ada. Atau mungkin Bapak mengambil 1 atau 2 gitu Pak? Ada? Iya, kalau ibaratnya ya kalau panen tetap ngambil, berbagilah sama tetangga. Iya. Sisanya jual semua. Ini kira-kira Bapak itu kalau seperti pengolahan itu untuk penanaman itu biasanya Bapak mengerjakan orang apa dikerjakan sendiri Pak? Mengerjakan orang ya Pak ya? Iya. Itu biasanya saudara Bapak atau orang luar yang ingin bekerja bertani gitu? Ya teman lah. Teman ya Pak ya? Bantuin waktu mau penanaman, olah lahan itu. Kan ini semangka ini banyak ditanam di musim kemarau ya Pak. Kalau musim hujan itu kan banyak hambatannya ya Pak. Itu cara Bapak ngatasin hambatan musim hujan itu gimana sih Pak? Ya sering-sering kita semprot pagi, ya sore. Untuk penggunaan pupuk sendiri dalam semangka ini menggunakan pupuk apa Pak? Mutiara. Pupuk mutiara. Ini pakai benih atau pakai apa Pak kalau semangka ini? Ini pakai benih jupe. Benih impor. Biasanya Bapak kalau beli itu berapa banyak Pak? Ini kalau satu bungkusnya 410 satu bungkus. Satu bungkus. Itu kilo ya Pak ya? Atau berapa?
gram. kayaknya. Nggak Ya sampai. udah pack-packan kayak gitu. Iya. Satu pack itu 410. Terus dalam penanaman 1,5 hektar itu habis 20 pack. Biasanya kan musim hujan itu ada masalah soal penggenangan air gitu ya Pak. Kita ada sedikit solusi Pak. Kalau penggenangan air itu biasanya dibuat bedengan Pak, Ya. atau sistem drainase dengan penggunaan mulsa di atas Ya kalau tanaman itu. musim hujan kita paling bikin paret Iya Pak. supaya air itu nggak mengenang di dalam semangka. Mungkin dari tadi sistem irigasinya ya, Iya. atau drainase Enggak, tadi. sistem drainase, Drainasenya yang dikembangin agar untuk mencegah apa tadi? penggenangan air. Penggenangan air ya. Terus kendalanya mungkin yang lain tadi ada apa lagi? Yang busuk kutu ya. Kutu. Selain kutu Kutu. apa lagi Pak? Selain kutu bisa membuat semangka keriting, kadang waktu fase pembuahan ada lalat buah yang bisa bikin buah itu busuk. Lalat buahnya itu banyak ya Pak ya kalau di lahan kayak gini Pak? Ya pasti ada kalau di semangka. Kalau untuk segi harga itu menurut Bapak bisa merugikan petani nggak sih Pak, harga pasaran gitu? Enggak, kalau semangka di tahun ini tuh harga standar lah, Standar. bagus lah. Bagus. Kalau semisal nih Pak, ada musim tertentu yang harga semangka itu turun anjlok gitu. Cara Bapak untuk mengatasi, menutupi itu gimana sih Pak? Agar tidak terjadi Agar tidak kerugian terjadi kerugian. pada bapaknya. Ya, kita sebagai petani kita berusaha semaksimal mungkin. Misalkan kok harga itu nggak stabil, ya kita usaha supaya tanaman itu buahnya gede-gede, tonasenya banyak. Untuk semangka itu kan cara agak ada sih, enggak sih Pak, kalau semangka itu pembeda, misal kandungan airnya itu tuh ada yang lebih sedikit atau lebih banyak gitu, dan itu pun kalaupun ada, kira-kira penyebabnya itu apa Pak? Ya kalau semangka kandungan air ya positif banyak orang. Semangka itu pembesaran kita air juga emang harus banyak waktu penyiraman biar terutama bobot cepat gede. Ya stabil lah sama pemupukan biar imbang dia pembesarannya. Kan ada tuh Pak semangka yang manis sama yang enggak. Itu penyebabnya apa sih Pak? Penyebabnya kadang tergantung sama pupuk, kualitas pupuk lah intinya. Kalau semakin kita kualitas pupuknya bagus, semangka itu juga terjamin kualitasnya bagus. Kalau enggak ya kadang gampang busuk. Baik Pak, sekiranya cukup pertanyaan-pertanyaan telah kami yang ingin kami ketahui. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan itu berguna untuk kami, dan sekiranya tadi solusi yang kita berikan dapat membantu Bapak sedikit gitu Pak dari permasalahannya Bapak tadi. Ya, kami berdua berucap terima kasih atas informasinya Bapak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5. Kami menyimpulkan dengan metode dan teknik penyuluhan yang kami gunakan tadi untuk mewawancari Bapak Imam adalah yang pertama ajang karya, yaitu kami langsung terjun ke lahannya beliau, ya yang mempunyai lahan semangka, bisa dilihat di samping ini. Ini adalah lahan-lahan Bapak Imam. Kemudian teknik yang kami lakukan adalah dengan wawancara face to face dengan Bapak Imam sendiri yang langsung kami lakukan di lahannya beliau. Untuk metode yang kita gunakan sendiri yaitu metode perorangan atau dengan melakukan kunjungan terhadap satu individu atau satu petani di lahan. Terus itu ada teknik komunikasi yang kita gunakan yaitu komunikasi langsung atau berbicara kepada petani secara langsung di lahan atau di tempat lahan usaha taninya. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.